Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Selamat bergabung di kompetisi Bancakan Puisi 2020, Festival Sapa 2020 ya. Siapa-siapa yang sudah masuk kita salam. Halo Brian. Ada siapa-siapa lagi? Nah, ini sudah ada beberapa teman yang masuk. Selamat datang Brian, selamat sore. Selamat bergabung. Selamat sore. Siap. Jadi sudah siap berkompetisi ya? Siap. Oke, mantap sekali. Semangat ini sedap. Brian dari mana? Saya dari NTT Maumere. Memang teleponnya senang, anak-anak NTT ini semangat sekali. Sadap. Hormat Hanya untuk untuk NTT. Oke, hormat juga. Satu saat ya mau pergi di sana ya. Ya bolong-bolong sempat ini Brian. Oke, apakah ada teman-teman yang lain lagi yang baru masuk ya? Kita sapa-sapa. Karena ini festival sapa jadi kita harus sapa-sapa. Oke. Halo Kak Heni, selamat sore. Halo Kakak Bobby, Kakak Gerit, selamat sore untuk semua. Ini ada baru masuk ya. Halo Kakak Febri, selamat masuk, selamat bergabung. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Eni. Ya. Ya. Oke, kita sudah punya beberapa ini 13 partisipan. 13.000 sepertinya ini. Pesertanya 13.000 Kak. Ini bahaya nih, aku nggak bisa handle ini, terlalu banyak. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman semua masuk, baru kita mulai. Jadi teman-teman, kakak-kakak semuanya, tante-tante, om-om yang mau pipis lebih dulu ke kamar kecil. Yang lapar mohon dimakan sekali makanannya karena habis ini kita akan pesta puisi. Oke. Selamat sore yang baru masuk. Halo. Sore. Selamat sore. Bang Eko. Selamat sore. Apakah ini Kakak Febri? Siap, Bang Eko. Siap. Sudah siap untuk berkompetisi? Puisinya sudah mantap? Siap. Mantap. Semua siap ya beta kayak. Ini ketong kayak tentara semua di sini. Siap. Ketong sama siap. Ini Kak Ita semuanya siap. Ketong pasukan mantap sekali. Ya. Oke. Oke, ketong mulai. Siap. Kita mau mulai ya, Eko? Ya, kita mulai. Ini sudah jam 5 lewat. Oke. Ya, mari saja kita mulai. Teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Selamat datang di Festival Sapa Kristiani 2020. Tepatnya di acara Bancakan Puisi. Ini adalah salah satu kegiatan pesta puisi yang keren sekali yang dilakukan oleh festival ini oleh Kak Ita dan kawan-kawan. Dan ini teman-teman akan berkompetisi membacakan puisi secara spontan. Teman-teman akan merayakan berbagai puisi. Nah, Kak di sini sudah punya panitia, ada Kak Ita Siregar. Halo Kak Ita. Halo. Maaf, saya nggak bisa pasang kamera karena rusak. Oh ya, Kak Ita sedang bermasalah dengan kamera teman-teman, tidak apa-apa. Yang penting suaranya yang indah itu tetap oke, baiklah. Untuk itu kita akan mendengar sedikit penjelasan dari Kak Ita terkait dengan apa itu sebenarnya bancakan puisi. Supaya teman-teman kita akan mendengar lebih dulu. Waktu dan tempat kepada Kak Ita, beta persilakan. Ya, terima kasih Eko. Selamat datang teman-teman semua di Festival Sapa Kristiani 2020 Sastra dan Sejarah. Festival ini sudah dimulai 2018. Eko pada waktu itu menjadi undangan di festival ini. Lalu setelah
di festival itu Eko membuat bukunya yaitu Hari Minggu Ramai Sekali, dan pada tahun itu juga Eko apa namanya? Yang di rak 2. Diundang ke ini ya Eko. Sebelumnya Eko diundang ke Makassar Ya. Festival, Makassar Ya, di Festival MWF di dulu. Makassar. Baru ke Lalu lalu Eko membuat buku puisi Hari Minggu Ramai Sekali. Lalu pada tahun yang sama buku puisi itu masuk dalam Kusala Literary Award. Pada tahun ini Eko mendapat, tahun kemarin ya, 2019, tahun kemarin. Eko Ya. kesempatan residensi penulis ke Belanda selama 2 bulan. Nah, saya senang sekali dengan puisi-puisi Eko pada waktu itu. Puisi-puisi dia itu banyak menyuarakan tentang keadaan sosial di Papua. Pada waktu itu Eko beberapa waktu tinggal di Papua. Nah, kira-kira begitu untuk perkenalan tentang Eko. Siap. Nah, ini sudah dimulai 2018, Sastra dan Seni Rupa. Sastranya itu kegiatan-kegiatan diskusi seperti sekarang ini. Kemudian seni rupanya itu ada kegiatan diskusi tentang seni rupa Kristiani dan juga pameran. Tempatnya itu di PGI Jakarta. Secara langsung ya, kita pamerannya 2 minggu, tetapi festivalnya 3 hari di November 26 sampai 28. Nah, di tahun ini karena ada pandemik, kita bikinnya itu panjang. Sudah mulai Desember sekarang sampai nanti di bulan Maret. Jadi diharapkan setiap hari Sabtu kita bikin kegiatan, baik sastra dan seni rupa. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, festival ini kita ingin mengembangkan sastra Kristen atau seni rupa Kristen. Maksudnya yang karya-karya, kita berkarya yang diilhami oleh kitab suci, atau resepsi kita tentang kekristenan kita terhadap kitab suci, atau bagaimana kita merespons kitab suci itu dalam sehari-hari melalui karya sastra. Bisa dengan puisi, bisa cerpen, novel, dan lain sebagainya. Memang itu belum banyak ya dikembangkan di sini. Oleh sebab itu, salah satunya kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sastra Kristiani. Nah, tentang bancakan puisi ini sebenarnya mengambil kebiasaan poetry slam di orang Barat, atau mereka itu udah punya kebiasaan kalau kumpul-kumpul gitu ya, para seniman sastrawan, mereka bikin acara pembacaan puisi spontan. Puisinya bisa puisi yang diciptakan pada saat itu juga gitu loh. Lalu yang menjadi jurinya, semacam jurinya, pesertanya juga gitu loh. Jadi untuk rame-ramean aja, untuk bancakan itu artinya kenduri pesta gitu, pesta puisi gitu. Kita merayakan puisi, kira-kira gitu ya, seperti yang Eko bilang tadi. Jadi pada sore hari ini kita akan bergembira dengan puisi-puisi yang kita buat. Mungkin teman-teman yang ikut kompetisi sudah membawa puisi masing-masing ya. Kita akan dengarkan sore hari ini. Kira-kira gitu Eko, silakan. Oke, baik. Ya, siap Kak Ita. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi teman-teman. Oh ya, ada Mas Surajia, ya. apa namanya? Mas Surajia, halo. Ya, Eko perkenalkan ya. Ya, nanti Beta akan perkenalkan. Nah, teman-teman, hari ini juga Katong akan berkompetisi dan kita punya juri. Ada Om El Surajia, merupakan salah satu pelukis yang hebat. Om Surajia ini juga akan menjadi Katong punya juri yang akan menilai di sore hari ini. Teman-teman punya penampilan. Dan penampilan ini sendiri, Katong boleh suarakan dulu Om Surajia. Halo Om. Ya. Halo Om. Ya, ini dia Om Surajia. Salam-salam dulu ke seluruh peserta. Halo semuanya. Karena Halo. saya tanya. Tetap semangat. Ya, memang. Ini adalah salah satu pelukis hebat dan beliau juga yang menjadi ilustrator untuk buku pertama puisi saya, Hari Minggu Ramai Sekali. Suatu kehormatan Om. Oke,
kita akan siap untuk menuju teman-teman. Dan yang harus kita ingatkanlah teman-teman, di hari ini Ketong juga akan ada 5 kriteria untuk 3 kriteria untuk teman-teman semua. Penilaiannya yang pertama adalah suara dan artikulasi. Ya, teman-teman yang akan tampil harus memperhatikan suara dan artikulasi. Yang pertama, vokal dan artikulasi. Kedua, pemahaman dan penghayatan puisi. Ketiga, penampilan secara keseluruhan. Itu yang akan dinilai oleh Om Surajia dan juga Kak Ita Siregar. Ya, teman-teman ingat supaya saat tampil nanti 3 hal itu bisa diperhatikan oleh teman-teman semua. Dan teman-teman kita juga ada punya waktu jeda nanti di saat lomba. Jika teman-teman di waktu jeda ada punya puisi, teman-teman ingin membacakan puisi, Ketong akan dengan senang mengundang untuk siapa saja boleh tampil membacakan puisinya, menghibur. Dan Ketong akan berpesta semua hari ini. Oke, sampai di situ teman-teman. Ini dia aturan kompetisi. Hari ini juga teman-teman, kita akan mendengarkan teman-teman bacakan puisi, terus kita akan melakukan penilaian di akhir. Jadi nanti setelah semua teman-teman menampilkan karya, ada dewan juri yang akan menilai, dan di akhirnya nanti dikasih tahu, dinilai, baru dikasih tahu juaranya siapa, akan kita beritahukan lewat postingan. Jadi hari teman-teman fokus saja hati dan pikiran dengan karya untuk menampilkan yang terbaik dari teman-teman semua. Oke, beta sapa kembali teman-teman, sudah siapkah untuk berkompetisi? Oke, sudah siap. Halo. Ya, siap. Hari ini beta ingatkan juga Ketua akan punya 3 pemenang dan ada Rp250.000 untuk masing-masing pemenang. Ya, jadi akan ada 3 orang. Ini bisalah untuk angpau akhir tahun lah. Semangat teman-teman. Jangan lihat uangnya, teman-teman lihat bagaimana puisinya, prestasi dan juga penampilan teman-teman. Nah, untuk teknisnya teman-teman saat memulai Ketua akan memberikan kesempatan untuk setiap peserta. Ketua akan memberikan nomor undian. Jadi penampil pertama yang akan Ketua panggil itu adalah undian pertama dan akan berlanjut seterusnya undian kedua dan seterusnya. Teman-teman yang akan membacakan puisi jangan lupa menyebutkan nama dan usia. Nah, itu penting. Jadi jangan lupa saat membaca beta nama Brian, beta usia 25 misalnya, baru masuk di puisi. Oke. Brian, mantap Brian, siap. Oke, siap. Oke, beta rasa itu beta rasa dosus yang sudah tidak sabar lagi untuk mau berlomba. Jadi Ketua akan segera memulai teman-teman. Siapakah akan dipilih menjadi peserta yang pertama? Oke, peserta pertama Brian Lagaor. Brian adalah hati, aduh susah karena beta sudah nih. Oke, Brian sebagai peserta yang pertama kita sambut. Ini dia Brian Lagaor. Silakan Brian. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan sebagai peserta pertama. Saya umur 22 tahun. Saya dari NTT, sekarang tinggal di Maumere. Maumere sayang, oke. Karena dari pamflet yang diedarkan bahwa puisi bebas dengan tema bebas, jadi saya punya puisi dengan judul Bagaimana akan kubayangkan kalau sampai puisi ini menolak penyairnya. Itu judulnya. Siapa penulisnya? Penulisnya itu saya sendiri. Tapi kalau untuk mau baca karya untuk orang lain punya, saya memilih Hujan, itu tuh karya Rudi Santoso yang ia tulis kepada Sapardi Djoko Damono. Ajar Brian. Oke, jadi saya bacakan karya Rudi Santoso dulu dengan judul Hujan kepada Sapardi Djoko Damono. Oke, saya langsung mulai. Hujan kepada Sapardi Djoko Damono.
Ingin ku mengerti tentang rindu dalam hujan di bulan Juni itu, Sapardi. Rindu dengan doa keselamatan yang tak pernah diselesaikan olehmu. Ingin ku mengerti tentang hujanmu, Sapardi. Hujan yang paling tabah. Bukankah hujan tetaplah hujan? Dengan dua matanya yang serupa panah. Air dan dinginnya. Ingin ku mengerti tentang hujanmu, Sapardi. Hujan yang baik. Sedangkan tidak ada yang lebih baik selain puisi-puisimu. Ingin ku mengerti tentang hujanmu, Sapardi. Hujan yang tabah. Sedangkan tabah lebih dimiliki oleh kekasihmu. Dengan doa-doamu yang tidak kunjung selesai. Ingin ku mengerti tentang hujanmu, Sapardi. Hujan yang arif. Sedangkan kata dan bahasamu lebih arif dari hujan. Kata dan bahasa yang serupa mata kijang. Tajam seperti ujung pisau dan pedang. Yogyakarta 2016. Dan terima kasih. Oke, Brian. Terima kasih, Brian, untuk Iya, Kak. penampilannya. Brian sudah menampilkan yang keren. Oke. Jangan terpukul, Kasing. Halo. Halo, Kakak. Oke, terima kasih, Brian, atas penampilannya. Oke, Oke. Ketua akan berlanjut ke peserta berikut. Peserta yang berikut, oke, langsung saja. Adakah Jona PS5? Yona? Halo, selamat sore. Sore, Kak Eko. Selamat sore, Yona PS5. Ini anaknya Ruri PS5 bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan keluarga. Soalnya suaranya bagus. Oke. Halo, selamat sore, Yona. Siap untuk berpuisi? Iya, Kak. Ribut nggak? Dari aku suaranya ribut nggak? Kedengaran suara motor ya? Ya, baru saja sepertinya motor lewat. Oh ya. Apakah Yona sementara balap ini? Oke, di sini sepertinya lebih tenang. Iya, ini tempat terbaik. Ya. Oke. Oke, Kak. Oke, ya jangan lupa menyebutkan nama dan usianya ya, Yona. Oke, Iya. silakan. Perkenalkan semua. Nama saya Jona Septiana Putri Pesulima, biasa dipanggil Jona. Di saat ini, umur saya 22 tahun. Di saat Sama. ini, ya, di saat ini saya akan bawakan puisi dari Kak Nur Ija Imran. Kak Nur, judulnya Berdendanglah. Sudah bisa, Kak Eko? Siap. Boleh dimulai, ya. Berdendanglah. Gelapnya malam tidak membuatmu lemah. Tawamu bergema menembus temaram. Kemilau siang adalah semangatmu. Bermandikan cahaya dalam buayan mimpi. Perempuanku, kau bagaikan baja.
Dengan kuatnya menopang langit, dendang kecil tetap kau lantunkan, melawan riak-riak ombak yang berteriak. Perempuanku, kau adalah gunung. Berdiri tegar menepis badai, dalam riuhnya nyanyian pepohonan. Kesendirianmu menyatu dalam sepi. Berdendanglah, hai perempuanku. Nyanyianmu meredupkan panasnya mentari. Selipkan tarian indah di bibirmu. Biarkan dunia bertekuk lutut. Tarian Nur Ijai. Terima kasih. Terima kasih Jona. Memang suaranya esokan masih ada ini. Oke. Oke, sudah 2 peserta dan luar biasa penampilan dari Brian dan Jona. Kita akan next ke peserta berikutnya. Oke, ada siapakah ini? Halo, selamat sore, Tino. Boleh diaktifkan audionya? Iya, halo. Selamat sore, Tino. Siap, Tino sudah siap? Saya siap jadi penonton karena usia saya siap. sudah tua. Halo, Kaita, Kemarin apakah yang sudah lewat usia bisa ikut ini? Boleh bacakan puisi, tapi mungkin nggak ikut kompetisi ya. Oke, Ya, berarti saya nanti tidak- siap-siap untuk baca puisi di saat jeda ya. Siap, saya mungkin mau baca sinopsis dari buku saya yang saya mau janjikan untuk bengkel puisi yang kemarin kalau saya siap. sempat di Bung Niko. Oke, kalau begitu nanti saat jeda kita undang. Siap. Thank Oke, you. siap ya. Oke. Oke, teman-teman, boleh kita lanjut ke berikut. Yang sudah hadir boleh raise hand. Ini siapakah yang muda-muda ini? Yang muda yang bersemangat, sepertinya mereka bersembunyi-bersembunyi. Halo. Siapakah yang sudah bersedia? Halo, Bobby. Halo, Bobby. Selamat sore. Selamat sore. Halo, Bobby. Bobby bersiap untuk ikut kompetisi? Siap. Oke. Waktu dan tempat Bobby, disilakan. Hajar. Nama saya Bobby Sopamina, Sapa Bobby. Saya berumur 21 tahun. Oke, Bobby, boleh dicek lagi audionya, sepertinya putus-putus, Bobby. Oh iya, Bu, maaf. Mungkin jaringan. Oke, coba diulang lagi. Bisa dengar suaranya? Masih putus-putus, Bobby. Masih agak putus-putus. Takutnya nanti Iya, saat Bu, maaf. membacakan puisi sedikit tidak terdengar. Ya, Bu, maaf. Di sini lagi hujan soalnya, Bu. Oh iya. Coba diulang lagi. Bisa dengar, Bu. Halo, Kaita. Bagaimana Kaita, bisa dengar? Om Surajia? Ya, bisa tapi agak kresek-kresek. Jadi bagaimana? Boleh izin matikan kamera, Bu? Ya, boleh. boleh. Kalau sekarang suara jelas atau belum Ya, juga, Bu? Nah, kalau sudah dibunuh kameranya baru jelas ini audio. Oh, siap, Bu, siap. Oke, Bobby, silakan. Ya, Bu, terima kasih. Nama saya Bobby Tristevan Sopamina. Bobby, saya berumur 21 tahun. Di sini karena yang dari pamfletnya dijelaskan temanya umum. Di sini saya akan bacakan puisi saya sendiri. Itu bertema tentang kemanusiaan. Ya, saya langsung saja.
Logika menerima iman, dan iman menerima logika. Apa sebenarnya agama itu hingga kemanusiaan kalah suci darinya? Dia menjawab, dalam agama kita melihat wajah Tuhan. Jawab seseorang membalas, kemanusiaan pun sama. Ia perlihatkan wajah Tuhan dengan rupa yang kita kenal. Bapak tua di seberang duduk menanti recehan jatuh dari kantong-kantong bolong. Atau ibu di dalam selokan sedang menyelam mencari sisa-sisa biji nasi. Pun di jalanan, adik-adik menjual masa muda demi Rp5.000, menawarkan kumpulan-kumpulan kertas, berkisah tentang tikus-tikus berotak yang pandai mencuri. Dia kembali berkata, agama menuntun kita agar lebih mengasihi Tuhan. Seseorang itu membalas, kemanusiaan pun sama. Karena itu aku mengasihi Tuhanku. Ia rela turun dari tahta untuk menyelimuti nenek dan kakek yang kedinginan di emperan-emperan toko. Lagi dia menjelaskan, agama menyediakan tempat yang indah bagiku setelah aku mati. Seseorang itu kembali menyahut dengan sedih. Tidak ada tempat yang indah dalam kematian. Hanya ada gelap, hantu, dan ketakutan. Kemanusiaan memberiku tempat yang paling indah. Ia menyuruhku pergi ke sana, menyembah Tuhan dengan membawa piring berisikan roti dan cawan penuh air hangat. Balutlah Tuhanmu agar ia menangis. Kamu pun akan mengerti. Tetesan air dari langit tak semanis tetesan air pada mata. Pesan, jika ada yang bertanya, apa agamamu? Jawablah, agamaku adalah kemanusiaan. Paso 2020. Terima kasih Bu dan semuanya. Terima kasih Bobby, terima kasih. Oke teman-teman, jangan malu untuk tepuk tangan. Teman-teman bisa tepuk tangan sepuasnya. Terima kasih untuk Bobby. Dan kita akan next selanjutnya. Tadi sudah Brian, sudah Jonah, sudah Bobby, sudah. Kita akan mendengar lanjut dari peserta berikutnya. Oke, ada siapa nih? Sebentar. Ada Johan, Luna. Teman-teman boleh diaktifkan kah videonya? Diaktifkan videonya bisa biar kita bisa saling melihat bertatap wajah di aplikasi ini. Halo. Kecuali aku ya, ini kameranya lagi rusak. Oke, ada Gerits GM. Halo, Gerits. Halo, Kak Eko. Siap, selamat sore, Gerits. Nyontek. Gerits, ini background-nya nih seperti di mana nih, Gerits? Ini kali-kali atau kurang-kurang itu? Ini di rumah, terbaik. Ini kayaknya sangat bernilai seni sekali, Gerits ya. Oke, Om Surajia punya saingan ini. Oke, Gerits, sudah siapkah untuk tampil? Siap, Kak Eko. Ini mau bacakan puisi sendiri atau puisi orang lain? Puisi sendiri, Kak Eko. Oke, siap Gerits. Waktu dan tempat disilakan. Jangan lupa usia dan nama lengkap kamu ya. Hajar Gerits. Terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan beta Gerits Kalmaskosu. Beta usia 17 tahun. Beta sekarang masih SMA. Beta saat ini mau membacakan sebuah puisi yang merupakan hasil karangan beta sendiri, di mana puisi ini adalah kisah beta saat beta dengan teman-teman menjumpai kelompok anak-anak. Beta asli dari Tanimbar, tetapi besar di Maluku Tenggara, Kei. Terbaik. Dan beta bergabung di forum anak, kebetulan itu adalah organisasi kementerian, dan beta punya isi hati beta tuangkan dalam syair puisi berikut ini. Jumpa kot-kot evaf. Sebuah keyakinan yang aku punya, bahwa anak-anak Kei, mereka itu hebat.
Anak-anak Kei hebat dan mereka tak akan dicegat. Aku bersama dengan kelompok forum, berbekal makan dan minum di tanah yang sedang kami berdiri, di tanah yang kami cintai. Itulah tanah kami, tanah Kei, kami berbagi. Bersama mereka kami bernyanyi, melantunkan pujian anak, supaya kelak mereka tak merana. Gereja Bunda Hati Kudus, kesanalah kami bergegas, menggunakan mobil bermodal gas, bertemu kelompok sekami warlilir. Mereka bagaikan air yang tak kering. Mereka jarang dalam hening, namun selalu mengangkat kening untuk bersenang. Mereka damai, mereka ramai, dan mereka sungguh santai. Begitupun kami melirik anak sekolah minggu, yang begitu tangguh dan tak pernah canggung. Mereka cerah karena mereka anugerah. Banyaknya mereka membuat siang itu penuh berkah. Anak batita dan kecil mendengar dongeng dan rupanya mereka tak cengeng. Anak tanggung dan remaja mendapat informasi dan mereka terus berkonfirmasi. Forum anak yang berdiri tak bosan-bosannya untuk memberi. Kami pun mengamati dengan seksama. Semua remaja Masjid Al-Falah. Ketaatan adalah prinsip mereka asalkan kita semua harus peka. Mereka taat dalam sebuah aturan. Mereka patuh pada satu pimpinan. Inilah cermin anak Indonesia. Anak Kei punya eksistensi. Mereka terus berkreasi, menyongsong misi membangun negeri dalam upaya peningkatan partisipasi. Anak Kei punya eksistensi. Mereka itu jelas. Kami cinta EVAF. Langgur 9 Februari 2020. Terima kasih, Keiko. Terima kasih, Gerits. Puisinya menceritakan kenyataan-kenyataan di sana ya, rupanya. Keren. Mantap. Ya, semangat terus dengan teman-teman di sana untuk literasi. Terima kasih, Keiko. Siap. Oke, sudah 4 peserta, teman-teman. Sepertinya dari tadi laki-laki sudah 3 orang. Apakah ada nona-nona yang cantik-cantik yang semangat-semangat lagi? Kita cek. Nah, teman-teman yang sudah hadir ada ke Febri, halo. Halo Bu. Selamat sore. Dapat dengar, Bu? Selamat sore. Selamat sore. Febri siap untuk ke lomba? Siap. Siap. Oke, Febri. Dari mana ini? Dari Ambon. Posisi di Ambon. Ambon mana? Ambon. Wai, Bu. Wai, jelas. Woi, ketemu baru dapat peserta dari Wai ini. Mantap sekali. Oke, siap. Hajar, Nyong. Ya, beta pertama-tama beta puisi ini untuk bersaudara yang teman-teman kuliah yang mungkin berkuliah dari dia punya bapak nelayan. Oke. Sorry. Mungkin beta mulai beta puisi juga. Beta perkenalkan dulu apa? Oke, nama dan usia. Beta pun nama Febri Walaia. Beta pun umur 21 tahun. Ya. Status masih mahasiswa. Oke. Hajar. Oke, beta pun judul puisi itu Bapak Pung Lalah. Oke. Beta pun bapak nih nelayan paling jago di kampung. Antua paling jago lihat anuar. Antua suka jemput berkat, bukan tunggu berkat. Lia. Pagi-pagi lah bapak siap-siap pergi menjaring ikan. Ayam belum kukuruku, matahari belum muncul. Merantua yang mau tunggu. Karena antua tahu ikan cakalang pun jam masuk. Sagu dan kopi sula santoporo sampai tengah hari. Seng hitung lama, kakak sutola parau ke tengah-tengah laut. Partunggu ikan cakalang masuk. Keringat jatuh seng kuat rekeng.
luka di tangan sing dapat rasa. Tagal beta pun biaya kuliah yang tutup akan semua. Siang-siang lagi bapak dan kakak sepulang dengan ikan satu body. Lah beta ucap syukur atas hasil yang Tuhan kasih. Kakak perempuan siap-siap dengan nyong di kepala. Par mau turun di pasar Merdeka. Par jual ikan yang nanti baku bantu beta par biaya kuliah. Panas di kepala. Sweat malele sing dapat rasa. Bikin beta sing bisa lupa kalau dong kerja keras par beta. Tanpa garang kasiang, tunggu katong parba story dengan nasihat yang Bapak kasih. Bapak bilang, Nona, katong hidup yang kurang-kurang. Markisi sayang, sing boleh kurang apalagi hilang. Itu beta pun Bapak pun pasang. Tiap malam beta pun Bapak berdoa. Sing dapat rasa atas tanpa babasa, gagalan topung air mata. Tapi anto sing mau kas tunjuk par beta. Apalagi si kanto pun air mata. Karena antua laki-laki luar biasa. Yang selalu tunggu beta, par si kanto pun air mata, pakai baju wisuda. Febri Walaya. Siap. Mantap. Terima kasih untuk Febri. Terima kasih untuk puisinya. Dan salam untuk Bapak. Oke, Ketua akan beralih ke peserta berikut. Apakah sudah ada yang masuk? Halo, selamat sore Johan. Johan. Halo Kakak. Ya, Kak Eko, selamat sore. Selamat sore. Salam literasi. Johan, posisi di mana? Di Maumere, Lidalero. Oh, mau merah lagi. Asik. Ini beri yang utama-utama kan? Asal Timor. Asal Timur. Asal Oke. Timor. Kami sama-sama. Sekampung dengan. Oke, mantap, mantap. Oke, Brian, silakan memperkenalkan diri dan bacakan puisinya. Oke, perkenalkan nama saya Johan. Saya dari Timor, tapi sekolah di Maumere dan sekarang menetap di Maumere. Usianya? Saya ingin membacakan sebuah puisi karya saya sendiri yang saya alami setelah bergumul lama dengan sebuah kitab suci, ayat-ayat kitab suci yang mengesankan bagi saya tentang mimpi Santo Yosef ketika bertemu dengan malaikat Gabriel. Oh, sebelumnya saya mau beritahu bahwa umur saya sekarang 22 tahun. Siap. Ajar, Yohan. Puisi saya ini berjudul Malaikat Mengetuk Pintu dari Cara yang Tak Kau Temu. Di sekujur tubuhmu, laut maha ampun mengoyak doa-doa dalam mimpiku. Unu Yosef terbangun dan melihat biji sesawi menerjemahkan sunyi. Dari temu para tamu undangan, tak kutemui orang-orang menerjemahkan tubuhku. Sementara dari sudut darat maha luas, ada ayat-ayat berdarah. Lidalero, 19 Desember 2020. Terima kasih. Terima kasih, Yohan. Terima kasih atas puisinya. Keren. Pengalaman-pengalaman iman di sana dengan kitab-kitab suci. Oke, baik. Dan selanjutnya, apakah ada yang sudah masuk? Teman-teman yang belum sempat berita, kasih salam. Yang sudah masuk tapi masih sembunyi-sembunyi. Apakah masih ada teman-teman yang belum tampil? Boleh raise hand. Halo?
Sepertinya sudah ini. Sepertinya mereka berenam saja. Setengah lusin Iya ini, ya. setengah lusin. Setengah lusin gaung ini Kak Ita. Oke, teman-teman, beta tanyakan lagi satu kali. Apakah masih ada teman-teman peserta yang belum sempat beta sebutkan nama atau yang baru saja masuk? Boleh langsung, boleh di kolom chat raise hand atau langsung aja di videonya. Boleh langsung aktifkan audionya. Oke, ternyata tidak ada lagi Kak Ita. Ya, kita Ya, jeda dulu atau ya. apa? Kita jeda dulu sambil penilaian. Nanti setelah jeda ini, beta akan minta komentar dari Kak Ita sama Om Surajia untuk menyampaikan beberapa komentar. Halo, teman-teman bisa dengar? Halo? Bisa. Oke. Ya, kita habis ini baru beta minta komentarnya. Sekarang saatnya kata untuk jeda-jeda dan teman-teman yang mau bacakan puisi, ini jedanya boleh digunakan. Yang tadi belum umurnya sudah lewat di kolom komentar. Ada Kaluna, terus ada Tino, ada teman-teman yang mau bacakan puisi. Teman peserta juga yang mau bacakan puisi lagi, silakan. Karena itu Eko, beta, ya. Sepertinya Ibu Heni akan membacakan puisi. Oh, oke, iya silakan. Halo Ibu Heni dari Kalimantan. Waduh, mantap. Calon ibu kota baru. Salam. Saya jadi malu ini, Eko, Bu Lita. Aduh, ini anak-anakku ini di hadapanku ini, seumuran anak-anak saya. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Heni Suot. Saya aslinya dari Sulawesi Utara, Manado. Siap. Tetapi sekarang saya tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur, Borneo. Oke. Yang kata-katanya akan jadi ibu kota ya? Ya Kak Eko ya. Mau jadi ibu kota katanya. Katanya, yuk main-main ke ibu kota ya. Siap, ibu kota siap ketemu gas ke sana. Mari, ayo mari makan amplang di sini kita. Waduh. Bu Ita, saya mau coba membacakan tulisan saya sendiri. Tapi bukan yang saya share tadi, Bu. Ini berhubungan dengan Hari Ibu, Hari Kaum Perempuan. Hari mama-mama kita. Bolehkah, Kak Eko? Oh, tentu. Siap. Ya, ini saya coba tulis sendiri. Matamu, cahayaku, mama. Ketika kulihat binar matamu, di situ ada bayangku, layakku, tingkahku. Tak jenaka, seperti boneka berhias. Kerlingmu bagai pandangan sejuta kasih. Tentram kalbuku, sukma pun teduh. Belai kasihmu ku coba menukarnya dengan emas permata bernilai. Namun kau tak bergeming. Tak kutemui amarahmu, apalagi bencimu. Jika ku bertingkah, kau beri kalimat bijak peneduh hati. Mama memilah satu-satu. Menjadi layak untuk diseduh. Kasihmu seperti air, sejuk terasa. Suntinganmu bagai mawar putih, tak hanya harum, namun mewangi hingga nanti. Pernak-pernik Natal kau bilang padaku, hiaslah untuk menjadi terang. Pemersatu iman, pengharapan, dan kasih. Juru selamat tak sekedar simbol,
pohon terang, warna-warni, kelap-kelip lampu. Dialah Alfa dan Omega, pembawa keselamatan dunia dan di sorga. Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat dalam dekap cinta Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal, Mama. Ibu, perempuanku. Mama itu wanita hebat. Matamu, cahayaku, Mama. Spesial untuk anakku yang ada di hadapanku. Selamat dan selalu semangat berjuang untuk puisi Indonesia. God bless you. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Ibu Heni. Terima kasih Tante Eni. Beda jadi ke Mama ya. Kebetulan kita Mama nih ada jauh. Terus teman-teman yang merantau-merantau di luar pasti sementara jauh dari Mama. Dengar puisi ini bisa langsung ingat Mama. Semangat untuk anak-anak rantau. Terima kasih. Ya. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih. Kita sudah terharu sekali nih. Kita lanjut ke halo Katino. Halo Om Tino. Halo Bu Eko. Siap. Dan semua. Silakan Om Tino. Hajar. Oke, saya bacakan sinopsis dari buku saya yang berjudul Akhir. Asal dari K, umur sekarang sudah expire ya kalau menurut Mbak ini. Si muda. Sudah 26. Umur ada expire ya. Kemarin waktu umur 20 anak masih muda sekali. Bakal susah ratus kan. Kemarin sempat jumpa sama Bu Eko ya waktu di Makassar. Iya. Tapi ya cuman say hi karena kebetulan saya juga salah satu pegiat Papua dan saya mantan frater. Jadi banyak buku-buku saya tulis itu berdasarkan pengalaman saya berjalan. Saya dulu di MSC di Manado, adik kelasnya si John kalau tahu. Ya banyak pengalaman batin yang saya lewati. Nah ini tuh novel yang saya buat dari manuskrip perjalanan hidup membiara saya selama beberapa tahun. Judulnya Akhir ya, saya baca sinopsisnya. Oke. Langkah kecil adalah awal untuk setiap manusia. Dimulai dari rahim ibu, lalu pergi meninggalkan rumah, hingga dituntun kembali lagi ke rumah. Banyak yang akan ditemukan, yang menyenangkan ataupun tidak. Kadang terasa ringan, tetapi seringkali harus diseret sebab kian berat. Adalah lebih baik tertatih daripada berhenti dan mati. Cinta dan luka, ataukah cinta dan dosa, merupakan pernak-pernik yang menghiasinya. Memberi warna agar perjalanan tidak hanya seperti mengelilingi padang tandus nan gersang. Namun, kita juga tidak sedang mengelilingi Eden. Aku memulai perjalananku dari rahim ibu, tumbuh di luar Eden, tanahnya keras dan kering. Di rumah opa dan oma, aku mendapatkan susu juga roti. Jalan tidak selalu mulus, dan tak semuanya membahagiakan. Ujian, cacian adalah hal yang terus berganti. Rumah tempat pertama yang aku tahu dengan baik. Gereja menjadi tempat pengungsianku. Di sekolah aku belajar, barter kaos kaki untuk sepotong roti atau es manis. Dan dalam dunia di balik tembok, aku memilih menyepi. Lalu menyangkal kodratku sebagai manusia untuk menjadi seorang pelayan. Aku berhutang pada keluarga, bahkan pada diriku sendiri. Harganya tidak murah, agar mendapatkan bekal dalam perjalanan. Aku mulai menapaki dengan penuh makna, semakin bertambah hikmat. Ketika aku masuk dalam ladang kehidupan, bersama kawanan kecil, aku berbagi. Kutemukan pribadi yang menyenangkan pada awalnya. Spiritualitas kadang menjadi ekspresi terhadap sebuah hal.
Sampai kusadari, ternyata bukan semua orang suci di situ. Awalnya menyenangkan dalam angan, namun berjalan terbalik dengan kenyataan. Kami hidup di tanah kering, ladang kehidupan yang keras, dengki yang sempat ditanam di dalamnya, hingga akhirnya bertumbuh menjadi luka. Setelah cinta seorang teman dalam perjalanan berubah menjadi dendam. Ketika kadar cinta di rumah semakin berkurang, aku pergi mencari. Lalu menjadi seorang pengembara. Adakah sesuatu yang sempat aku bawa pulang? Apakah pencarianku mencapai akhir? Bu Eko, terima kasih. Beta tunggu koneksi supaya beta kirim buku ini buat teman-teman semua. Ya. Mantap sekali. Mantap sekali, Tino. Mantap. Beta penasaran sekali ini. Mau baca. Beta tunggu di Makassar ya. Beta tunggu di Makassar. MIWF berikut nanti tunggu di Makassar. Nanti beta. Terima kasih semua. Mantap. Habis ini kata bisa kontak. Oke. Ya, mantap sekali teman-teman. Puisi-puisi yang datang dari latar belakang kehidupan teman-teman sendiri itu luar biasa. Setiap orang dia punya perjalanan yang menarik-menarik dan tentu saja ada banyak cerita-cerita tentang konteks yang menarik untuk kita mau dengar dan kita mau saksikan lewat karya tentu saja. Oke teman-teman, masih ada jeda waktu, kita masih bisa untuk berpuisi. Beta mau mengundang, adakah kakak Luna? Halo si Luna. Halo, selamat hampir malam. Hai. Halo Makassar. Halo. Bolehkah Kakak Luna harus baca puisi? Ya, tentu. Oke. Udah ikut lomba ya, saya kadaluarsa kayak tadi Tino bilang. Udah lewat masanya kalau mau ikut lomba. Ini yang ada lagi dong, Eko, Ita. Tapi yang umurnya usia kita, yang udah dekat-dekat. Lewat abad gitu loh. Seru ya? Oh, kalau lewat setengah abad, Ibu Heni juga bisa ikut ya, Ibu ya? Aku 61, Bu. Sepertinya ini PR nih untuk Kaita nih. Harus bikin lomba untuk usi-usi. Aduh. Tante-tante. Iya, betul. Iya, sepertinya Eko kita harus buat lagi. Sepertinya harus edisi khusus tante-tante nih. Jangan tante-tante. Oma ke Eko. Oma. Siap. Saya tadi dengar Tino bilang bahwa dia pernah di Papua ya. Saya sebenarnya tergoda untuk baca puisi karena saya juga kerja di Papua sering. Beberapa tahun belakangan ini saya ke Papua. Tino sudah membuat kita tergoda, Tino. Jadi tergoda membaca puisi yang saya tulis tentang Papua. Tapi kayaknya enggak lah ya, lain kali aja. Oke. Saya mau baca puisi ini, Eko, kalau boleh, Ita. Saya waktu minggu Advent pertama, saya menulis, saya dapat kesempatan untuk kayak dalam pertemuan doa gitu. Saya tidak tahu kalau mereka sebenarnya menyuruh saya tuh kayak seperti membuat sebuah prosa, tapi yang jadinya ini. Jadi izinkan saya membaca ya. Siap. Boleh ya? Boleh. Sip. Minggu Advent pertama itu di dalam tradisi gereja itu menyalakan satu lilin dan kalau nggak salah itu hope ya, tentang harapan. Jadi saya menulis ini. Nama saya Luna, saya tinggal di Makassar, saya konsultan komunikasi, saya kadang-kadang pentas, saya menulis skrip monolog saya sering tampil, paling tidak kayaknya minimum 1 tahun 1 kali lah saya punya pertunjukan di Makassar, pertunjukan monolog. Siap. Sherlock, Bu. Oh gitu. Tino juga di Makassar kah? Ya, di Jalan Beruang. Wow, oke. Kalau begitu kita bisa ketemu di Kopi Riolo dong. Oh, siap. Bisa. Sip, hari Senin ya. Baik, ini menjadi ruang untuk pertemuan. Selamat bagi kalian. Kami merayakan dari Ambon. Oke.
Ini Saya bacakan Eko. Ya. Pesta puisi. Ya. Dan yang saya dalam tahun-tahun saya menulis puisi atau menulis naskah, saya sering memakai teks Alkitab gitu dan kemudian membuatnya. Hari ini saya akan membacakan apa yang saya kerjakan untuk Minggu Advent pertama yang baru lewat. Kami menunggu dan dengan 1-2 alasan kami kehilangan harap. Kami, dunia kami yang sekarat, membuat hati berulang kali tercekat. Kami menunggu, dan di dalamnya kami bisa karam, tenggelam. Kami menunggu. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sambil melayangkan mata ke gunung-gunung. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Jika bukan Engkau yang menyelamatkan kami, dari mana akan datang pertolongan kami? Kaukah? Ya Allah yang membuat kami makan duka cita dan minum sampai kenyang air mata sendiri. Seperti sinar matahari yang menandai datang pagi. Biarlah wajah-Mu bercahaya atas kami dan sinar kemuliaan-Mu terbit, mengakhiri malam penantian kami yang pekat dengan tidak tahu, gulita oleh tidak mengerti. Berapa lama lagi sebelum kami karam, harap kami tenggelam, sebab nyawa tak lagi berharga. Negeri di mana Kau tempatkan kami, mata keadilan mengkhianati kami. Sendiriankah kami dalam gelap ini? Angin menerpa. Kami akan lenyap. Begitukah? Pertolongan kami ialah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab jika Kau berkehendak, Kau mampu merobek angkasa, melangkah turun dari sana dengan kemegahan-Mu, dengan seluruh kemuliaan-Mu. Datanglah, datanglah, ungkapkan belas kasihan-Mu, pulihkanlah kami. Datanglah, datanglah, kembalilah dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Demikian. Aduh. Beta Anyo memangnya. Dalam sekali. Masih kalah sama Eko. Saya pengagummu. Masih bagus sekali memangnya. Kita sangat Anyo. Kamu bilang Anyo sudah nih. Malele. Bagus sekali karyanya. Beta harap ini bisa kali baca di gereja. Terima kasih banyak Kakak Luna. Kita berharap suatu saat kita bisa dapat Kakak Luna dengan Pino di Makassar. Boleh dong. Kita bisa saya waktu Eko datang MIWF, betul saya ngantri MIWF di Makassar. Kalau tahun 2021 aman ketemu beta gas di Makassar. Mantap. Kata reuni MIWF di sana deh. Siap Eko, siap menerima. Oke, baik, mantap sekali. Aduh, senang sekali. Oke, katong lanjut lagi, ini tambah enak, tambah malam, di sini hujan besar, habis katong. Tapi kakak-kakak dong punya puisi, bikin beta tetap semangat. Dan beta lihat Jona ini sementara dalam oto, tapi dia tetap aktif, terima kasih. Mungkin katong perlu kasih penghargaan untuk dia kakak kita. Nah, teman-teman. Eko sendiri apa nggak baca puisi? Masih Eko. Ada ini, ya. Eko sendiri nggak baca puisi. Oh iya. Nikmati karena hujan kilat guntur di sini ancor. Beta saya dengar bye-bye.
Hari ini kita mau dengar. Nah, ini ada Alfredo Mawa. Halo, Alfredo. Alfredo susah aktif. Halo, teman-teman yang lain. Adakah teman-teman peserta yang mau membacakan karyanya lagi? Sebelum kita masuk di komentar. Ada Kakak Teresia mau baca puisi? Baca tapi boleh tidak pakai kamera boleh? Ya, boleh. 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 Ini baru pertama kali saya baca puisi ya. Apa ini karena mendengar saja jadi saya coba ya, boleh? Ya, boleh. Saya Teresia dari Jakarta. 2-3 tahun ini belajar seni, baru belajar seni, melukis dan menulis. Hari ini aja baru mendengar puisi. Siap. Judulnya Tetes Harapan. Musim hujan kali ini mengingatkan aku pada kehangatan yang dibalut suara rintik hujan. Hujan itu mengingatkanku memori, rindu, harapan, dan kenangan semesta buat diriku. Di setiap tetesnya ada rintik rinduku. Dengan tersenyum, pasrah, tapi ikhlas. Kali ini, hujan ini, kesejukan ini, tetap tidak bisa mengikis rindu itu. Aku terus berharap setiap tetes hujan masih tetap memberikan rasa rindu itu. Tuhan, mengapa setiap tetes itu rinduku semakin dalam kepadamu? Aku selalu merindukanmu. Hujan, tetes harapanku. Tesi 12 September 2020. Demikian. Terima kasih Mbak Teresia. Ini kebetulan di sini lagi hujan, jadi puisinya pas sekali. Aduh, jadi rindu mantan ini. Nah, terima kasih. Puisinya bagus sekali. Mungkin bisa di-share di kolom komentar puisi teman-teman juga. Pengen beta baca-baca juga karya kakak-kakak semua. Mungkin yang bisa dikirim, atau bisa bertukar-bertukar karya juga boleh. Minta izin, Kak Ita. Oh iya, maaf saya belum perkenalkan diri. Usia saya 56 tahun. Wow. 3 kali usia teman-teman yang 22, 21, 22 ya. Aduh, udah senior sekali ya. Seumuran mama saya. Iya, betul sekali. Saya melihat kalian seperti anak-anak saya semua. Dan kami juga melihat tante seperti ibu kami sendiri. Umur saya udah dekat kalau saya juga sekarang. Usia ibu itu dekat dengan kita semua sebagai anak-anak. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi? Kita lihat kayaknya ada yang mulai gas-gas. Nah, Tapi bisa buat satu puisi. Siapa? Kata nggak muka ini Yohan kah? Siapa nih? Brian kah? Oke, don dua. Yang kamu kah beta lihat ini Yohan. Oke, Yohan dulu baru saya. Yohan duluan. Brian siap-siap persnelin 1. Kayaknya seru ya. Kayaknya tambah malam tambah panas. Apa aja nih yuk, lagi yuk. Yang tua-tua juga. Bisa panggil tetangga lagi. Boleh. Belum ada jagung muda nih, Kak kita. Ini malam minggu, Kak? Pas. Iya. Ini pas. Kantara sama puisi. Kayaknya sama dulu ini tuh. Terus yang ada pacar apa ini semua? Jadi ketahuan deh. Jadi ketahuan kata nih orang-orang kesepian. Oke. Saya jomblo. Oke, Yohan, hajar. Beta paham. Silakan. Oke. Saya ingin membacakan sebuah puisi
Judulnya vaksin yang kutemui dalam rumahmu. Ini saya tulis waktu berada di dalam kepela setelah saya mendentangkan Kidung Maria. Vaksin yang kutemui dalam rumahmu. Tak ada jalan lain selain Kidung Maria. Kau nyanyikan di atas batu karang yang dijarahi dari peluk matamu ke pelukku. Bening dan kaku bagi tubuhnya, di hadapan sayap-sayap pagi. Cahaya adalah rumah bagi batu karang. Sedangkan kamu tercelup ke dalam rusuk-rusuk maha mulia, sebab di sana tempatku berada. Jika kelak ada yang kau temui di rumahnya, maka pulanglah sayang. Corona bagi Pilatus yang tabah mencuci benih di matamu. Sekian dan terima kasih. Oh, mantap. Mantap, berturut-turut. Silakan Brian. Oke, baik. Puisi. Oke, baik Kak Eko. Ini puisi ini saya tulis untuk teman yang juga menurut saya bahwa kita sebagai penulis atau yang sedang berkarya untuk menulis puisi juga terkadang kita punya kegelisahan tersendiri tentang penulis. Apakah kita tulis puisi ini orang bisa baca atau tidak, orang senang dengan kita punya karya atau tidak. Benar. Jadi ini puisi ini mewakili kegelisahan seorang penyair sebenarnya. Siap. Jadi, oke, judulnya bagaimana akan kubayangkan kalau sampai puisi ini menolak penyairnya. Bahkan pernah kutulis malas dengan tangan kanan, beberapa kali menukar dengan tangan kiri. Sayangnya, puisi menjerit mau mati melihat kupaksa memakainya huruf buruk. Sampai diintip sedikit maknanya saja, tidak ada yang mau. Kumulai rusuh, resah, entah menulis bagaimana. Setiap bait mau kugantung rima jenis apa. Siapa yang mau rela membacanya sampai tuntas? Sedangkan bait terakhir hanya itu saja. Semua kata dalam kepalaku terus meminta untuk dipulangkan. Mereka tidak tentram. Selalu ribut merebut makanan. Setiap kali ku hendak sajikan puisi dengan sungkan. Akan kubayangkan bagaimana kalau sampai puisi ini menolak penyairnya. Kalau tidak mau menjadi penyair, buang saja pulpen dan kertas sekaligus. Katamu mengingatkanku. Tulis puisi dan tidurlah. Ku menjawab pertanyaanmu, bagaimana tidur dengan dengkur. Katamu mengingatkanku. Tulis puisi dan tidurlah. Ku menjawab pertanyaanmu bagaimana tidur dengan dengkur. Selalu begitu puisi dan penyairnya. Kau akhirnya merepotkanku dengan judul puisimu itu. Saat ku mau menangkap maknanya usai kau lempar ke saku bajuku. Sejauh ini aku cukup mengekalkannya dengan segala risauku. Sebab aku tidak tahu. Entah tafsir, tidak hanya kadang selalu melumpuhkan nanti. Kita mesti mati sekian kali. Siap mati kerap kali untuk pembaca. Brian Lagor, Lelaro 2020. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Brian, lu puisi bagus sekali, Brian. Sadap. Jadi ingat, beta punya banyak kegelisahan seperti itu juga. Kita pernah alami kegelisahan macam itu dan beta tuangkan juga dalam puisi. Memang sadap. Dan memang itu ketong kadang bertemu dengan ketong punya kegelisahan seperti itu paling tepat kalau memang ketong tuangkan dan ketong memahami akan dengan ketong punya jalan bersastra.
Thank you, Brian. Beta jadi belajar lagi dari Brian Pokarya ini. Terima kasih, Kaiko. Siap. Oke, ini sudah tambah sadap. Dong baca puisi Ujang di sini kayaknya mulai kuat, tambah kuat. Berarti alam merestui. Kata semangat. Oke, sekarang kita mau tantang nih. Apakah teman-teman peserta yang lain mau membacakan karya sendiri yang dibikin? Jangan disimpan di dalam kamar. Jangan baca di depan kaca saja. Mari baca di sini. Atau pesta puisi sama-sama. Oke, kita lihat nih ada yang nama. Halo? Siapakah itu? Siapakah yang bersuara? Saya Bung Eko. Oh, halo. Halo Komandan, siap. Mas Surajia. Mas Surajia, mau baca puisi ya? Nanti. Enggak. Hidup sudah baca di puisi. Halo? Ya, iya dengar ya. Nah, biar ini nanti langsung bisa diumumkan. Saya sudah WA Mbak Ita untuk dikalkulasi jumlahnya berapa. Ini sudah ada semua nilai. Oke, jadi bisa diumumkan di akhir acara ini ya? Ya, tapi nanti tinggal ketemu dengan Bu Mbak Ita itu berapa, karena di sini ada beberapa nilai yang sama. Dalam artian karena antara vokal, pemahaman dan penampilan keseluruhan ini kan nilainya berbeda-beda. Siap. Jadi nanti setelah sudah saya WA-kan ke Mbak Ita biar dikalkulasi semuanya, baru sambil kita menunggu siapa yang mau baca, nilai sudah bisa diumumkan di akhir. Oke, siap. Oke, Beta paham. Oke. Nanti setelah selesai. Ya. Saya tidak berpuisi. Iya, siap. Saya juga. Tapi Mas Surajia ini tulis puisinya bagus-bagus. Beta sudah baca puisinya Mas Surajia ini, masih ada dalam kamar ini. Oke, siap. Oke, siap. Setelah selesai nanti Kak Ita bisa kabar Beta biar Beta kasih informasi. Oke. Sambil itu teman-teman ketemu bisa lanjut sambil penilaian dia berjalan, ketemu masih bisa untuk berpuisi. Jadi teman-teman silakan pakai ruang ini, ketemu bisa cerita, ketemu bisa berpuisi di sini sampai nanti acara ini berakhir. Ya teman-teman yang mau, tante-tante, usi-usi, mama-mama yang semangat ini yang kali mau ajar anak-anak. Oke, apakah Febri mau baca? Bu, Beta mau baca satu puisi dari penulis Sombanusa. Siap. Teman-teman kenal banyak mengenai tulisan dari Bu Sombanusa. Dia adalah penulis dari Pulau Buru kalau tidak salah sih. Iya, benar. Jadi puisi ini sebagai menunjukkan juga bahwa teman-teman semua harus ke Maluku agar tahu Maluku punya keindahan dan lain-lain. Siap. Dia punya judul itu Sebab Kau Harus Maluku Untuk Mencintaiku. Pagi, ketika aku bangun, ketika pintu terbuka, jendela terbuka, aku masih tekun merinduimu. Sesederhana ini mengenang senyummu yang begitu sunyi atau matamu yang begitu cahaya. Seperti mengenang petaka yang datang beriring membawa duka yang sungguh berduka. Sebisu itu aku menunggu keributan yang begitu cinta. Atas segala yang terbentuk oleh aksa, kau adalah rasa yang tak bisa dikalahkan oleh hujan ataupun apapun di dunia ini. Pemenang dari semua kata dan puisi, satu dari jutaan anak Tuhan yang begitu ingin aku miliki. Nona, Yogyakarta sungguh tak mengenal sepi. Dindanya rangkaian angkasa berterbang banyak bunga-bunga api. Orang-orang berterima kasih pada para leluhur Yunani. Tapi aku masih tersurut seorang diri sembari hatiku sembunyi di alimuli. Maka kapan-kapan kau harus mengunjungi Maluku.
rumahku. Akan kuperkenalkan pada dewa-dewa cinta di puncak Gunung Salautu, pada yang begitu manis ketika berucap mantra dari jantung Pulau Ibu. Menghirup romantisnya pamali dan kapata dari rumah-rumah tua di Jasira itu. Aku akan meminta para para upu yang berdiam di Leonusa. Harumnya buli akan kusembahkan sebagai tanda cinta adalah leka hena leka. Cinta adalah kebesaran manisku. Sebab kau harus maluku untuk mencintaiku. Menjadi hina dengan kabaya milik ibu. Menuangkan pahitnya sopi di pesisir lalau yang utuh. Sebab kau harus maluku untuk mencintaiku. Atau jika itu memberatkanmu, biarkan aku yang tetap maluku. Biarlah aku dibuang di Sula atau di Pulau Buru. Tidak di Pasir Panjang di Tenggara Jauh. Atau ditemukan dengan Gane, Aru, Ema, atau bahkan Taliabu. Buka mata. Katong tanah sudah perampas. Buka mata. Cinta itu berjuang. Bukan bicara laki-laki dan perempuan. Cinta itu tanah. Cinta itu tanah ini. Sebab kau harus maluku untuk mencintaiku. Biarlah aku harus maluku untuk mencintaimu. Jadi satu dari 1000 jipu. Menjaga Mahale, menjaga Mania, dan menjaga laut. Sampai kita menjadi Maluku. Jadi satu sebagai Parang dan Salawaku. Setelah semua kemarahan, maka izinkan aku akan tertidur dengan matamu yang penuh kupu-kupu. Mungkin itu dari saya. Wow. Wow. Iya. Ini puisi dari Somanusa yang sadap sekali memang. Dan dia punya kekuatannya luar biasa. Danke untuk Febri. Suka singa katonglai. Beta nih kayaknya mesti cari nona Maluku nih. Oke, ada acara dari Somanusa itu di Buru dengan teman-teman. Kalau tidak salah dia di bulan ini. Menarik dong sementara berliterasi di sana. Dan ini tentu gerakan-gerakan bawah tanah yang asik. Dan tentu melahirkan karya-karya lokal yang powerful. Bengkel sastra apa, Bu? Ya. Bengkel sastra Batu Karang? Dia seng. Oh, yes. Ya. Dia seng gabung di Bengkel sastra Batu Karang. Batu Karang di Ambon. Di UKIM. Itu Calvin orang. Siap, Bu. Tahu. Oke, mantap. Lanjut teman-teman. Febri sudah bakar api nih. Api semua nyala. Mengkali ada yang mau Beta, bakar. kakekku. Ya, itu. Orang bakar ikan suada. Siapakah itu? Gerits. Gerits, oke. Siap Gerits. Manakah wajahmu? Beta kasih off kamera kah barang HP apa namanya? Puisi di HP jadi beta harus kembali ke layar. Oke. Siap. Oke, hajar. Ini beta pun puisi baru beta bikin kemarin-kemarin. Karena tugas terlalu banyak lah sampai akhirnya tuangkan perasaan dalam puisi. Siap. Kopi belajar. Di depanku ada kopi yang telah menghantarkan hatiku untuk bermimpi. Kelak menjadi api untuk memberi asap kehidupan kepada orang lain. Namun itu hanya halusinasi. Aku terendam bersama gula untuk memaniskan jiwa-jiwa yang meminumnya. Tapi aku justru diputar oleh putaran jam dinding yang bergerak jarum detiknya. Disitulah hatiku dik-duk. Menanti pagi yang akan membuat jiwaku ambruk. Meski malam telah dijaga oleh gonggongan anjing kompleks, maka hati dan batin sudah terputus dan jalan lain adalah Google supaya semuanya bisa dihandle. Oh memang kalian pernah berada di posisi kami, tapi kami ini sudah berada di zaman modernisasi. Otak kami sudah menjadi keriting seperti Supermi karena kini tak ada hal yang bisa dikompromi dan kalian hanya menanti-nanti. Kami sudah menjadi serbuk kopi yang tersisa dan bahkan gelas menolaknya sehingga kami mesti dikuras untuk dibersihkan. Sebab kami bagaikan kopi yang ada di depanku.
petak 20, 8 Desember 2020. Makasih, Kak Eko. Gerits. Gara-gara saya beta rampi balik hari ini juga. Apa saja bisa jadi karya ya? Kopi, Sarmi, Google, apa saja bisa dijadikan sebagai karya. Pengalaman-pengalaman mau di kamar kos, pengalaman-pengalaman di kontrakan kah dengan teman-teman, semuanya bisa dijadikan karya. Sama itu dia punya nilai yang positif. Danke, Gerits. Makasih, Kak Eko. Siap. Apakah ada yang mau balas Gerits? Kalau Gerits tadi pengalaman dia di kopi, mungkin ada yang dengan air putih. Tante Luna tak tahu ya. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang ingin membacakan karyanya? Masa nombong karya ini cuma 2, kita rasa ada satu perpustakaan apa? Satu buku. Halo, Kak Ita. Monitor. Halo Kak Ita. Mas Surajia. Ya. Apakah masih belum selesai? Eko? Ya. Eko? Ya. Sambil saya lagi menghitung nih. Oh ya, ya. Seperti semula kita bertanya ke audiens dari 6 peserta kita, siapa yang paling disukai oleh audiens. Jadi misalnya kalau Eko sebutkan Brian, gimana caranya ya? Misalnya bisa raise hand atau dengan bersuara. Oke. Oh, kita mau dengar favoritnya dari teman-teman. Masing-masing ya. Audience. Oke, jadi kakak-kakak yang hadir sebagai hadir di ruang Zoom ini dan juga teman-teman peserta bisa juga memilih peserta favorit menurut teman-teman. Siapakah yang menurut teman-teman penampilannya paling keren, puisinya paling keren, itu ketika beta bilang namanya bisa langsung raise hand. Bisa langsung raise hand di kolom komentar, bisa chat juga, mau tulis nama atau nomor undiannya juga boleh. Ini kita mau tahu saya dari teman-teman kira-kira favorit teman-teman tuh yang mana gitu. Semuanya favorit, ya benar, tentu semuanya favorit. Tetapi kita mau dengar teman-teman punya mau tahu teman-teman punya pendapat kira-kira mana yang benar-benar teman-teman sukai. Oke. Kita sebentar. Oke, beta akan mulai, teman-teman bisa langsung raise hand atau komentar di kolom chat ketika kita sebut nama. Yang pertama kita punya peserta ada Brian. Halo Brian. Halo Kak Eko. Nah, jadi ketika kita sebut nama Brian, teman-teman bisa langsung berkomentar atau teman-teman bisa raise hand di kolom komentar. Apakah Brian merupakan peserta favorit teman-teman, kakak-kakak semua? Boleh langsung di kolom komentar. Nah, Brian, sudah ada 300.000 yang raise hand. 300.000. Ini kita bisa lihat teman-teman yang raise hand untuk Brian. 2 juta umat. 2 juta umat. 3 juta umat, Brian. Kasih. Oke, terima kasih. Lalu terus? Oke, berikutnya kita ke
Jona, PS5. Jona tadi di mobil. Sudah di mana kan kau? Masih di jalan, Kak. Masih. Ya, Jona PS5. Silakan teman-teman yang apakah Jona PS5 merupakan peserta favorit teman-teman? Boleh raise hand. Oke, hati-hati, Jona. Pakai maskernya, hati-hati ya. Oke, yang berikut. Ada... ini dia. Bobby Sopamena. Silakan teman-teman. Halo Bobby, kau masih ada kah? Siap. Oke, terima kasih. Ya, yang berikut. Gerits Kelmaskosu. Halo Gerits. Halo Kak Iko. Maaf ini sekarang di jalan nih. Oh, siap. Silakan teman-teman. Apakah Gerits merupakan peserta favorit teman-teman? Oke. Yang berikutnya Febri. Iya. Febri. Silakan teman-teman yang mau raise hand. Apakah Febri merupakan peserta favorit teman-teman? Silakan angkat tangan. Oke. Yang berikut Yohan. 22 tahun, Yohan. Yohan masih ada? Siap. Masih. Oke, apakah Yohan merupakan peserta favorit teman-teman? Silakan raise hand. Oke, kita sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sudah angkat-angkat tangan, semuanya tidak kurang dari 2 juta, 3 juta dari tadi. Oke, terima kasih banyak partisipasinya. Oke, Kak Ita sudah bisa tadi dilihat ya? Baik. Eko, terima kasih ya. Nah, teman-teman semua, tadi saya sama Mas Surajia sudah berdiskusi sebentar di WA. Mas Surajia udah memberikan penilaian beliau untuk 6 peserta ya. Penilaiannya berdasarkan yang pertama adalah vokal dan artikulasi, yang kedua pemahaman dan penghayatan tentang puisi yang dibacakan, lalu yang ketiga adalah penampilan secara keseluruhan. Tentu ini dengan kelebihan dan kekurangan karena ruangan kita di Zoom ini tadi siapa ya yang harus tidak memakai kamera supaya kedengaran suaranya? Gerits. Nah, jadi Gerits ya tadi ya. Iya. Tapi kami harus menilai dari apa yang teman-teman sudah bagikan. Dari hasil penilaian saya dan Mas Surajia, kami jadi ada 3 ya, sesuai dengan rencana kita menangkan atau mengunggulkan 3 orang, yaitu yang pertama adalah Yohan dari Maumere. Oke. Yohan dengan puisinya sendiri ya. Kemudian yang kedua Brian Lagao. Oke, makasih. Dengan puisinya. Makasih. Dari Maumere ya? Ya, dari Maumere. Makasih. Kemudian yang ketiga adalah Bobby. Bobby dari mana tadi ya? Bobby yang membacakan puisinya sendiri, Kemanusiaan dan Agama. Nilainya Yohan 51, Brian 48, dan 46.
Tadi sebenarnya yang teman-teman pilih melalui raise hand tadi, juga ada Brian, ada Jonah, dan Johan juga. Gitu Eko. Jadi selamat ya untuk Johan, Brian, sama Bobby. Kasih kakak, makasih. Terima kasih. Kita kalau menunggu begini biasanya kita tegang. Kita biasanya di pohon mangga. Tegang tuh, tunggu mangga jatuh begitu. Tapi teman-teman, semua yang telah mengikuti acara ini, teman-teman yang mengikuti kompetisi ini, beta rasa dong punya nyali luar biasa. Dan teman-teman semua adalah pemenang bagi beta, bagi kita semua. Oke, mungkin ada komentar dari Mas Surajia, silakan Mas. Tadi yang tidak ada videonya, jadi tidak melihat keseluruhan itu Bobby. Saya tidak melihat secara keseluruhan, secara utuh, karena saya hanya mendengarkan suaranya. Itu yang ketiga. Iya. Setelah Dino. Jadi itu hanya itu yang saya lihat. Terus semuanya ada kelebihannya masing-masing, karena kita harus mengambil beberapa penilaian seperti vokal, pemahaman, dan penampilan. Itu ada yang berbeda-beda. Di nilai kami ada 3 orang yang sama, 1 orang yang lebih tinggi, lagi lebih rendah. Itu dari kriteria saya. Tapi kami sudah diskusi dengan Mbak Ita dan sudah saya kirimkan. Semua ada di tangan Mbak Ita. Terima kasih. Oke, siap. Siap Mas Surajia, terima kasih banyak. Oke, jadi teman-teman, itu yang bisa disampaikan oleh Kaita dan juga Mas Surajia atas penilaiannya. Ya, Kaita. Eko, mungkin Bobby dan Johan barangkali bisa mengirimkan puisinya ya, karena itu puisi sendiri, karangan sendiri ya, kalau nggak salah. Oke, kalau begitu teman-teman boleh mengirimkan puisinya ya di kolom komentar. Atau nanti bisa lewat email juga boleh. Boleh, email boleh Kak. sapakristiani@gmail. Boleh. Oke. sapakristiani@gmail.com ya. Nah, teman-teman bisa mengirimkan karyanya ke sini. Iya, Sapakristiani. Teman-teman bisa email. Dan teman-teman juga teman-teman juga yang sorry kita mengirimkannya salah ini. Sebentar. Bagi teman-teman yang sudah yang menang untuk kompetisi ini, teman-teman boleh mengirimkan nomor handphonenya di kolom chat. Oke. Nanti akan dihubungi oleh panitia segera. Jadi mohon untuk mengirimkan nomornya di kolom chat. Dan nama yang betul. Dengan nama lengkap ya, nama yang lengkap. Nama yang lengkap, karena kami kan akan kirim sertifikat kalian. juga ya. Ya. Tolong jangan nama gabungan kalian sama pacar ya, atau mantan. Nama lengkapnya. Oke, sudah mengirim. Ini sudah dikirimkan juga email dari Kaita. Ya. Oh, oke teman-teman. Senang sekali bisa berkompetisi bersama dengan teman-teman semua, mendengarkan puisi-puisi yang indah dari semua yang telah membacakannya hari ini. Luar biasa. Tante Luna, Tante Heni. Nah, terima kasih atas puisi-puisi yang luar biasanya. Tino, tangke banyak. Sampai ketemu aku dapat nanti. Terima kasih untuk Alfredo Maua yang sudah membantu. Ketemu punya host Usi Mariana.
Terima kasih untuk Dewan Juri semua yang sudah berpartisipasi. Semoga akan ada lagi, beta harap akan ada acara-acara seperti ini lagi ya Kak Ita. Ya, jadi teman-teman semua boleh mengikuti medsos Sapa Kristiani, baik di Instagram, di Facebook, di grup Facebook ada Sapa Kristiani, juga di YouTube. Nah ini kan acara kita direkam, nanti teman-teman bisa mengulang kembali melihat rekaman ini untuk mendengarkan lagi puisi-puisi yang dibacakan di YouTube Sapa Kristiani namanya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, nanti bisa nonton di YouTube. Oke, mantap. Apakah ada lagi yang mau disampaikan panitia dari Kaita atau teman-teman? Seperti usul Usi Luna, kita akan membuat bancakan puisi seperti ini lagi, mungkin dengan kriteria yang lain, dengan cara yang lain ya, supaya semua orang bisa punya ruang untuk berkreasi atau berekspresi melalui puisi. Jadi teman-teman semua turut bergabung atau turut berpartisipasi ya dengan festival ini sampai puncaknya di Maret 2021. Panjang itu. Panjang. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Kak Ita, bagi teman-teman siapapun yang mau terus bergabung dan menonton kegiatan-kegiatan dari Festival Sapa Kristiani ini boleh diikuti. Ya. Teman-teman boleh bergabung. Boleh. Jadi ada rangkaian acara-acara yang lain, diskusi-diskusi yang lain, teman-teman boleh gabung. Sebab itu teman-teman boleh follow Instagramnya Sapa Kristiani, juga YouTube. Di situ teman-teman bisa akses, Facebook juga. Teman-teman bisa mengakses informasi tentang perkembangan kegiatan festival di situ. Dan juga boleh mengusulkan kegiatan atau menyarankan kegiatan ya. Menarik. Teman-teman juga bisa menyampaikan ide untuk kegiatan. Paling sedap itu sudah tuh. Nah, ini ada dari Tante Teresia. Terima kasih juga ya. Tadi lupa untuk Tante Teresia yang 56 tahun usianya, seperti mama saya. Terima kasih, puisinya bagus sekali tentang hujan, masih saya ingat seperti terulang-ulang di telinga saya ini. Boleh saya komentar? Boleh. Tadi saya sambil jalan sore ini. Tadi jaringan putus. Saya mendengar yang juara berapa? 3 orang ya? Iya. Terus yang tidak juara 3 orang juga. Semuanya juara sih. Semuanya juara, hanya memilih. Iya. Maksudnya yang dapat hadiah, berapa sih hadiahnya masing-masing yang juara itu? Masing-masing 250.000, Ibu. Oh, yang dapat 3 orang. Ya. Nah, saya mau bagi berkat. Senang sekali. Terima kasih. Jadi ini saya sambil jalan ya. Yang tidak juara saya kasih, juara 1 dapat berapa ya? Semuanya sama. Semua sama. Oh ya, supaya nggak terlalu sama dengan yang juara, saya kasih yang tidak dapat juara 3 orang 225 per orang. Bisa? Bisa dong. Terima kasih. Bisa sekali. Terima kasih, Ibu. Jadi ada sponsor keren banget. Thank you Ibu. Sekalipun saya nggak ikutan. Nanti kelas usia. Nanti usia senior nanti menyusul. Jadi nanti saya transfer uangnya ke sepupu saya Ita ya. Ini saya sambil sehat sambil jalan sore. Jadi saya transfer ke Ita ya. Makasih, jadi 675 ya. Kak Tesi menjadi maisenas dari acara ini. Apa? Jadi apa? Maaf. Maisenas itu donatur. Oh ya sama. Enggak, itu bagi berkat aja. Ini hujan berkat sepertinya. Ini sepertinya hujan berkat ini turun gara-gara puisi tadi. Kalau untuk pembawa saya juga tadi kan baca gimana, hujan. Saya suka saya suka hujan, jadinya saya ingin bagi berkat karena dalam derasnya hujan pasti ada berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Pembawa acara dapatnya nanti ya. Pembawa acara tidak. Yang penting
Kalau untuk pembawa acara, Eko yang sangat mengesankan sore ini, apakah ada juga berkat hujan? Eko mau apa? Silakan sebut aja, saya kasih. Teman-teman, doa saja untuk beta sudah cukup. Oh ya sudah. Itu kan. Masa COVID, Eko. Teman-teman berdoa supaya beta dapat jodoh. Nasi kuning itu saya apa? Jadi Ita tahu kan kalau saya siapa, jadi kalau Eko tidak minta apa-apa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tante, nanti saya chat pribadi aja, nanti saya chat. Oke, nanti Eko hubungin sama Kakak Tesi ya. Enggak, dia harus sebut sekarang. Kalau nggak sebut sekarang, nggak aci acara berikut lain lagi. Eko harus sebut sekarang, Eko. Tante Eko Teresa, harus sebut sekarang. jalannya hati-hati aja, sehat-sehat ya. Oh iya. Terima kasih Eko. Secara pribadi Tuhan berkati. Terima kasih karena jujur saya sangat senang dengan puisi tadi. Mohon dikirim puisinya ke kami. Saya kirim lukisan saya boleh. Saya pelukis sebenarnya, baru belajar melukis. Boleh banget. Itu lebih boleh lagi. Seru sekali. Terasa acara hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa Kak Ita, terima kasih atas kesempatan menjadi pembawa acara di sini. Sepertinya ini ada air mata jatuh ini kayaknya. Aduh. Ini air mata atau hujan bocor ini? Kayaknya hujan, lebih dari hujan. Iya. Terima kasih Tante Teresa, luar biasa, dan teman-teman semua. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Aduh. Oke, Kak Ita. Tuhan berkati ya. Oke, Eko boleh kita akan menutup acara. Eko boleh menutup acara. Terima kasih semuanya untuk kehadiran. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa follow. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Instagramnya Sapa Kristiani untuk informasi berikut. Terima kasih sudah berpartisipasi. Atau secara pribadi juga bisa kontak-kontak. Teman-teman juga bisa DM beta atau bisa email beta juga untuk mau kolaborasi atau apa. Beta sangat terbuka. Atau bisa diskusi. Oke. Itu dari beta. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Ketua akan baku dapat lagi berikut. Semoga. Terima kasih Keko, Ibu Ita. Terima kasih Bu Heni, Kakak Lunda. Sudah beri kesempatan saya baca. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kegiatan sebelumnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, selamat menyambut Natal. Bye-bye. Selamat menyambut Natal. Ya. Dadah. Terima kasih Edo. Edo, terima kasih banyak men. Walaupun saya muncul cuma di awal dan akhir. Thank you men. Hormat. Ya, sampai ketemu ya. Sampai Terima ketemu. kasih. Dadah. Dadah. Salam untuk Mas anak-anaknya. Surajia, terima kasih. Siap. Sukses selalu Mbak Ita. Salam untuk semua. Terima kasih Mas Surajia. Terima kasih Mas Surajia. Terima kasih Mas. Kapan Terima kasih semua. Terima kasih. Saya ke sana, saya hubungi Mas Surajia, kita duduk ngopi. Asik. Oke. Salam hormatku untuk semua lukisannya Mas Surajia. Ini langsung. Sudah. Selamat tinggal teman-teman. Terima kasih Eko. Terima kasih Kak Ita. Thank you so much. Thank you so much. Maafkan nggak bisa ngelihat wajah aku ya, video rusak, kamera rusak. Wajahnya Kak Ita sudah di dalam hatiku ini, jadi tidak akan hilang. Dah Febri, terima kasih Kak Mariana, terima kasih Deon. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Jona, hati-hati di jalan. Terima kasih semua. Dadah Bobby. Thank you banyak.